Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oleh karenanya silakan untuk disimak dan diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu untuk belajar tentang materi ini ya. Karena sebagai warga negara Indonesia, kalian juga untuk mengetahui kedudukan kalian sebagai warga negara ya, terutama tentang status kewarganegaraan ya. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ataupun kehilangan kewarganegaraannya. Oke, anak-anak, kita sudah belajar di bab pertama tentang bagaimana terbentuknya sebuah negara ya. Bahwa salah satu syarat terbentuknya sebuah negara adalah harus ada penduduk ya. Dalam hal ini berarti warga negara ataupun rakyat yang merupakan unsur penting dalam pembentukan sebuah negara ya. Kemudian, penduduk itu adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Itu adalah penduduk. Kemudian, perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk ada terletak pada disebut sebagai penduduk apabila ia bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu adalah penduduk. Berbeda halnya dengan bukan penduduk, yaitu adalah bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu saja atau dalam hal lain dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya adalah wisatawan ya. Kemudian terkait dengan warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Itu adalah warga negara. Kemudian perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara adalah disebut sebagai warga negara apabila seseorang tersebut ya berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Itu adalah warga negara. Kemudian bukan warga negara apabila seseorang tersebut berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan ya dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Itu perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara. Kemudian terkait dengan status warga negara Indonesia ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dikatakan sebagai warga negara Indonesia ini ada beberapa hal ya, nanti kalian bisa baca dari sumber lain, yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian untuk dibaca ya terkait dengan warga negara Indonesia. Oke, anak-anak, dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang itu dibagi menjadi beberapa. Ini yang berlaku secara umum atau universal. Itu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran serta kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, ya. Untuk kewarganegaraan berdasarkan kelahiran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asas ius soli dan yang kedua adalah asas ius sanguinis. Asas ius soli yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran dia, ya. Contohnya misalkan seseorang yang lahir di negara A akan menjadi warga negara A meskipun orang tuanya adalah warga negara B, ya. Terus kemudian yang kedua, asas ius sanguinis adalah status kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan, ya. Misalnya seseorang yang lahir di negara C tetapi orang tuanya warga negara D, ya. Maka orang tersebut tetap berkewarganegaraan D, ya, karena berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Kemudian terkait dengan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, ya. Yang pertama ada asas kesatuan hukum. Ini adalah asas penentuan berdasarkan dalam satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi kalau misalkan seseorang menikah ya dari misalkan dua negara yang berbeda, ya,
Ini berdasarkan untuk kesatuan hukum tadi dijelaskan ya berdasarkan salah satu pihak saja ya, tapi kebanyakan mengikuti dari suami ya. Terus yang kedua asas persamaan derajat, yaitu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak ya, baik suami maupun istri tetap pada kewarganegaraannya seperti sebelum mereka menikah ya. Terus kemudian asas kewarganegaraan di Indonesia itu ada 4 ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau hubungan darah ya. Terus yang kedua ada asas ius soli, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang ya. Terus yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, ya ini adalah asas yang menentukan ya bahwa seseorang di Indonesia itu hanya boleh untuk menentukan satu asas saja, ya tidak boleh berkewarganegaraan ganda ya. Terus yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ini hanya berlaku untuk anak kecil saja ya, sebelum dia berusia 17 tahun ya dia boleh untuk berkewarganegaraan ganda, akan tetapi jika dia sudah lebih dari 17 tahun maka dia harus menentukan kewarganegaraannya sendiri ya. Oke, selanjutnya terkait dengan status kewarganegaraan pasti ada yang dinamakan dengan masalah kewarganegaraan ya. Masalah kewarganegaraan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada apartheid ya, kedua ada bipartheid, yang ketiga ada multipartheid. Kalau apartheid itu adalah istilah seseorang ya untuk menyatakan dia tidak memiliki status kewarganegaraan ya. Misalnya seseorang yang keturunan bangsa X ya, kemudian yang menganut ius soli misalkan ya, terus kemudian lahir di negara Y ya, yang menganut misalkan ius sanguinis. Maka orang tersebut atau anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan baik dari X maupun Y ya. Terus kemudian yang kedua ada bipartheid, yaitu adalah istilah untuk menyebut orang yang memiliki 2 kewarganegaraan ganda ya. Artinya dia mempunyai mempunyai 2 kewarganegaraan ya. Misalkan seseorang yang keturunan bangsa Y, misalkan yang menganut ius sanguinis, kemudian dia lahir di negara X yang menganut ius soli ya, maka ia dianggap sebagai warga negara Y karena lahir dari keturunan orang dari warga negara Y itu sendiri ya. Dan ia juga dianggap sebagai warga negara X karena dilahirkan di negara X ya yang menganut ius soli ya. Terus kemudian yang ketiga adalah multipartheid, yaitu adalah istilah seseorang atau menyebut orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan ya. Misalnya dia lebih dari 2 warga negara ya, punya dua warga negara. Selanjutnya tentang pewarganegaraan atau stelsel kewarganegaraan ya. Pewarganegaraan istilah lainnya itu adalah naturalisasi, yaitu adalah proses hukum ya di mana seseorang itu memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara. Itu disebut dengan pewarganegaraan ya. Naturalisasi itu dilakukan oleh seseorang itu sendiri ya. Dilakukan karena dia tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan asas-asas atau yang sudah berlaku secara umum, misalkan seperti ius soli atau ius sanguinis. Nah, kemudian cara pewarganegaraan atau stelsel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada stelsel aktif, yang kedua adalah stelsel pasif. Kalau aktif berarti dia adalah seseorang menjadi warga negara suatu negara dengan melakukan tindakan hukum secara aktif. Ya, artinya dia melakukan proses hukum ya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara kalau misalkan stelsel pasif itu adalah upaya seseorang untuk menjadi warga negara suatu negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu, artinya dia diberikan. Itu namanya stelsel pasif ya. Oke, anak-anak terkait dengan syarat menjadi warga negara Indonesia ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama menjadi naturalisasi biasa, yang kedua adalah naturalisasi istimewa ya. Kalau naturalisasi biasa berarti dia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ya. Yang pasti dia harus berusia 18 tahun atau sudah menikah ya, bertempat tinggal ya paling sedikit 5 tahun atau ya 10 tahun paling singkat ya. Terus kemudian yang pasti sehat secara jasmani maupun rohani ya, dapat berbahasa Indonesia tentunya ya, tidak pernah dijatuhi pidana atau tindak pidana lainnya ya. Tidak berkewarganegaraan ganda, artinya dia tidak mempunyai lebih dari 1 kewarganegaraan ya. 2 kewarganegaraan itu tidak diperbolehkan ya.
Yang pasti dia terakhir adalah otomatis dia harus mempunyai pekerjaan yang tetap dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara ya. Dan yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Itu adalah naturalisasi yang diberikan kepada orang asing ya yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara ya setelah memperoleh pertimbangan DPR ya. Misalkan dulu seperti pemain sepak bola Christian Gonzalez ya, dia diberikan naturalisasi istimewa karena telah berjasa bagi Indonesia terutama di bidang olahraga seperti itu ya. Oke, kemudian terkait dengan kewarganegaraan, seseorang itu bisa dikatakan hilang kewarganegaraannya ya dengan beberapa syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ya. Seseorang bisa dikatakan hilang kewarganegaraannya. Yang pertama itu adalah orang tersebut memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri ya. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, ya. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, ya. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa seizin presiden, ya. Yang kelima, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, ya. Yang keenam, mempunyai paspor negara lain atau tanda kewarganegaraan yang masih berlaku atas nama orang tersebut, ya. Yang ketujuh, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun secara terus-menerus ya, bukan dalam hal rangka dinas negara ya. Dalam hal ini berarti tanpa ada alasan yang jelas dan lain-lain ya. Silakan nanti kalian bisa dibaca sendiri ya. Oke, anak-anak, itu dia terkait dengan kewarganegaraan ya, kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah terkait dengan penduduk, terus kemudian status kewarganegaraan seseorang ya, bagaimana cara mendapatkan serta seseorang bisa dianggap hilang kewarganegaraannya ya. Oke, anak-anak, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.